Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri dan tentunya dalam tema kita kali ini 306 tahun Kota Bengkulu. Nah kalau kita melihat tadi baik itu dari sejarah sebetulnya apa sih nilai-nilai sejarah yang mungkin bisa kita ambil di masa sekarang gitu melihat dari perjuangan para tokoh-tokoh pahlawan kita, kemudian apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini khususnya untuk membangun Kota Bengkulu agar lebih baik itu dalam segi kesehatan, kemudian pendidikan, mungkin bisa menciptakan lapangan kerja dan lain-lain. Ini seperti apa nih Pak Ansuri? Baik, ini yang menjadi PR bagi pemerintahan Pemda Kota Bengkulu maupun masyarakat kita semuanya ya. Artinya prinsip pembangunan itu adalah untuk kemaslahatan masyarakat dan umat manusia. Nah, tentu dengan tantangan dinamika yang terus berkembang, tadi sudah betul disampaikan Pak Melensori bahwa pembangunan itu tidaklah statis. Setiap perencanaan pembangunan harus betul-betul menghitung azas manfaat, azas kemanfaatannya bagi masyarakat. Nah, kita lihat banyak fasilitas-fasilitas umum dan publik yang sudah dibangun tanpa manajemen tata kelola pemerintahan yang baik. Akhirnya membuat beban bagi masyarakat maupun bagi pemerintahan sendiri. Misalnya ada Pasar Borkoto yang ada di kampung, ya, masih terbengkalai. Kemudian ada beberapa aset Pemda provinsi seperti Mes Pemda yang belum termanfaatkan. Kemudian ada beberapa pasar minggu ya, terutama PTM di belakangnya itu belum optimal dimanfaatkan. Inilah sebetulnya PR bagi pemerintah sekarang dan masyarakat. Bagaimana tata kelola pemerintahan ini betul-betul infrastruktur yang ada itu untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna bagi kemanfaatan ekonomi masyarakat. Sehingga dengan demikian kalau ini pemerintahan sekarang betul-betul memberikan prioritas bagaimana mengelola aset-aset yang terbengkalai, bagaimana membuat masyarakat bisa berdaya ikut mendapatkan manfaat dari aset-aset itu, maka itu menjadi prioritas. Nah, tinggal lagi strategi yang digunakan baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Tentu harus memang Pak Helmi dan Pak Roni harus memanfaatkan keunggulan sumber daya manusia yang ada di Kota Bengkulu ini. Keunggulan jumlah fiskal ya, ruang fiskal yang agak lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lain yang ada di Kota Bengkulu karena luas wilayah secara geografis ini kan kecil ya. Jadi untuk melihat bagaimana prioritas-prioritas itu bisa dijalankan secara lebih tajam, maka otomatis manusia yang berkualitas, anggaran yang tersedia dan sasaran yang harus diinikan adalah meningkatkan 3 hal yang paling penting. Pertama tentu sektor pendidikan, yang kedua sektor kesehatan, yang ketiga sektor ekonomi. Nah kalau 3 sektor ini IPM kita akan meningkat. Dengan IPM meningkat maka kesejahteraan tolak ukurnya adalah indeks pembangunan manusia tadi, Bu. Nah, maka pada akhirnya masyarakat Bengkulu akan bahagia dan tentu Pak Dedi dan Pak Roni akan mendapat acungan jempol. Dan untuk juga akan ada kesempatan memimpin Bengkulu 5 tahun ke depan. Iya benar sekali. Jadi kalau kita melihat ini menjadi PR tentunya untuk pemerintah kita saat ini. Untuk Pak Dedi dan juga Pak Roni berkaitan dengan bagaimana program kerja atau program prioritas mereka, baik itu jangka pendek, menengah ataupun jangka panjang nanti ke depan gitu ya. Nah kalau dari Pak Melensori seperti apa nih melihat tantangan yang harus dihadapi oleh masyarakat Bengkulu atau mungkin pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri? Hampir sama sebetulnya melihat dari program-program yang nanti akan dilakukan gitu. Ya saya sependapat dengan Pak Antoni dengan bagaimana manajemen pembangunan itu tidak dibuat secara matang ya, sehingga akhirnya banyak pembangunan terbengkalai dan ini merupakan tantangan kan, tantangan bagi pemerintah Kota Bengkulu. Nah saya pikir tantangan itu sedikit agak lega. Kenapa? Karena hari ini tadi saya ulangi lagi bahwa mungkin tidak akan ada gontokan antara gubernur dengan wali kota Bengkulu karena sudah satu kan. Artinya kalau seandainya selama memimpin ini nanti wali kota dan wakil wali kota ini ternyata tidak becus juga kan, artinya bukan masalah rebutan kewenangan. Pak Helmi saja kan sudah menyampaikan mau Pantai Panjang silakan ambil, mau Mes Pemda silakan ambil. Artinya kan sudah ada
gayung bersambut. Tidak seperti dulu kan gontokan-gontokan. Nah, kalau seandainya ternyata sinkronisasi ini tidak bisa menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat Bengkulu, asetnya misalkan 5 tahun ke depan itu masih banyak terbengkalai, pasar baru Koto, pasar Minggu, aset terbengkalai, kemudian juga bangunan-bangunannya demikian, termasuk juga persoalan banjir, misalkan nggak teratasi, 5 tahun ini tidak teratasi oleh Dedi Roni, artinya tidak ada korelasinya terkait dengan sinkronisasi kebijakan. Nah, sekarang gubernurnya sudah satu kan, sudah satu partai, bahkan wali kota dan wakil wali kotanya pun sudah satu partai juga, sudah satu haluan. Ya, memudahkan lah untuk bersinergi. Memudahkan untuk bersinergi, persoalan banjir yang saya sampaikan tadi, dan Kota Bengkulu ini sebetulnya sangat bingung orang memahaminya. Kenapa saya katakan bingung? Kita dulu pusat kotanya di Simpang 5 kan, lalu pindah ke Bentiring, lalu ada pembangunan lagi di daerah Air Sebakul. Kantor-kantornya itu berpisah. Hari ini masih berpisah di mana-mana. Di Simpang 5 ada kantornya, di Bentiring ada kantornya, di situ ada kantornya. Wali kota dulu sebelum ini berkantor di Masjid At-Taqwa waktu itu kan, menerima orang dan lain sebagainya kan. Nah, ini harus ditata betul, sehingga 5 tahun ke depan ini penataan Kota Bengkulu ini misalkan tersentral, sehingga orang untuk mau berurusan ke sini, di sini ada kantor, mall, pelayanan publik, kan. Kemudian mau ini melancong lagi kemana lagi, PU misalkan ke situ lagi, kemudian ingin ke Bapenda misalkan, Dukcapil. Nah, jadi sekarang itu penataan itu sangat sangat miris kita melihatnya kan, tanpa adanya perencanaan yang matang sehingga amburadul. Orang bingung untuk berurusan. Nah, coba bayangkan ada pemerintahan di luar sana itu bagaimana pembangunannya tersentral sehingga masyarakat itu mudah dalam berurusan. Nah, sekali lagi bahwa kalau seandainya tidak berbenah dengan posisi sinkronisasi yang lebih mudah ini, nah saya pikir artinya warga Kota Bengkulu tentu akan memberikan evaluasi kan, karena masih banyak dari sisi pelayanan publiknya, dari sisi termasuk jalan-jalan yang ada di Kota Bengkulu ini jangan dianggap sudah mulus semua, tapi masih banyak sekali jalan-jalan itu kemudian yang masih berlubang, masih dikeluhkan oleh masyarakat. Nah, kemudian persoalan sekarang ini yang menjadi pelik di Kota Bengkulu dan sudah dijanjikan dari tahun ke tahun adalah persoalan membuka lapangan pekerjaan. Nah, karena di Kota Bengkulu ini tingkat penganggurannya tinggi dan angka kemiskinannya juga tinggi berdasarkan data BPS. Dan kalau seandainya kita harusnya ya Kota Bengkulu ini karena ibu kota provinsi menjadi etalase provinsi Bengkulu. Jadi orang itu kan datang ke Kota Bengkulu menjadi gambaran Provinsi Bengkulu. Kalau melihat Provinsi Bengkulu, mulai dari pasarnya, jalannya, penataan kotanya, mulai dari kantornya, orang bingung kan. Nah, sekarang kita tantang wali kota yang baru ini, karena belum bisa kita evaluasi, Pak Antoni. Belum bisa kita evaluasi karena mereka baru mau kerja. Benar. Ini nah, juga masih terkait dengan bagaimana 100 hari kerja. Kita berikan kesempatan 100 hari kerja ini mereka untuk membuktikan janji-janji kampanye mereka. Apakah mereka kemudian bisa menjalankan janji kampanye itu yang itu luar biasa, nikmat Allah bagi mereka. Di antara seluruh kandidat itu mereka menang. Nah, ayo buktikan janji politik Anda. Jadi ini yang ditunggu oleh masyarakat dan menjadi harapan masyarakat bagaimana nanti satu periode ini pemimpin kita yang sudah terpilih ini bisa mewujudkan janji-janji yang sudah dilontarkan kepada masyarakat. Kita akan beri kembali, nanti kita lanjutkan pada segmen selanjutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetaplah di Berendo. Kami segera kembali.